Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi, Bu Dian Kuspratiwi, Abah atau Gus Hilmi yang sudah meluangkan waktu siang hari ini, dan Mas Dimas Firdausi dari analis perancang peraturan perundang-undangan Kemenak. Tadi ada satu Mas yang belum disebutkan CV-nya. Saya juga merupakan lulusan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapek Yogyakarta, itu jangan sampai ditinggal. Itu padahal ada itu di web FAWI, jadi nggak boleh ketinggalan itu kalau asal pondok pesantrennya. Baik, tadi sudah banyak disampaikan oleh Abah Hilmi dan Mas Dimas ya. Tetapi ini mungkin saya akan cerita pengalaman ketika saya eh, dulu terlibat ya, memberikan masukan terhadap undang-undang pesantren sampai dengan saat ini saya juga diamanahkan oleh berbagai Pemda untuk membantu menyusun perda yang terkait dengan pesantren. Terakhir kemarin juga dibantu oleh Abah Hilmi ya untuk menyusun perda pesantren DIY yang tidak lama lagi mungkin akan segera disahkan. Nah, eh, saya akan mulai mengawali begini. Ketika undang-undang pesantren itu sudah disahkan, pertanyaannya kira-kira lalu lalu apa? Lalu harus bagaimana? What's next? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah, terutama kemudian pemerintah daerah? Karena memang di lapangan itu problemnya sangat banyak sekali. Yang pertama dari persoalan SDM. Di lingkungan pemerintah daerah tidak banyak kemudian yang berasal dari pesantren, itu sehingga juga berpengaruh terhadap proses pengawalan dan perumusan kebijakan-kebijakan yang itu terkait dengan pesantren. Kalaupun kemudian itu dilaksanakan, itu juga tidak mudah karena yang melaksanakan juga tidak dari pesantren. Lalu kemudian ada beberapa pendapat ya, terutama sebagian dari rekan-rekan kita yang ada di Departemen Agama atau Kemenak ini masih menganggap bahwa urusan pesantren ini merupakan urusan pemerintah pusat, yang pemerintah daerah itu tidak perlu terlalu jauh kemudian ikut mengatur masalah pesantren karena pesantren itu merupakan urusan agama. Nah, itu yang pemikiran-pemikiran itu yang saya kira selalu kemudian ada ya ketika kemudian kita membahas mengenai pesantren dan pentingnya peran pemerintah daerah terhadap pesantren. Materi saya beri judul peran Pemda dalam fasilitasi pengembangan atau penyelenggaraan pesantren. Ini lebih spesifik ya kepada soal peran pemerintah daerah. Saya akan mengawali dari ini dulu, bahwa jangan lupa bahwa undang-undang pesantren itu merupakan bagian ya dari rekognisi, afirmasi dan fasilitasi kepada pesantren yang terus berkontribusi penting dan berperan nyata dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Kalau Bapak Ibu membaca undang-undang pesantren, ini ditegaskan di dalam pertimbangan atau di dalam konsideran undang-undang pesantren, itu sangat tegas dijelaskan bahwa pesantren ini memiliki eh, kontribusi yang penting ya, dan telah terbukti memiliki peran yang nyata dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu maka diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, pengakuan, afirmasi dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan tradisi kekasannya. Dari sini saja kita dapat menggarisbawahi bahwa pesantren ini telah berkontribusi penting dan memiliki peran yang nyata. Sehingga banyak yang kemudian akhirnya mohon maaf ini maksudnya dari kalangan pesantren, kemudian ada juga yang ketika kita berdiskusi ini menganggap bahwa undang-undang pesantren ini akan mengganggu kemandirian pesantren. Padahal bukan. Lahirnya undang-undang pesantren ini adalah bagian dari cara untuk kemudian mengakui ya, kemudian memberikan afirmasi kepada pesantren. Nah, kalau kita lacak, sebenarnya tidak hanya undang-undang pesantren, regulasi-regulasi yang itu dapat menguatkan pesantren. Setidaknya tercatat ini ada 5. Di level undang-undang itu ada 2. Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda, kemudian Undang-Undang Pesantren. Di level peraturan presiden, ini baru, ini terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pesantren, ini baru tahun kemarin, ini juga dikeluarkan langsung oleh Presiden Jokowi. Lalu kemudian di level peraturan menteri ini ada 2. Yang pertama peraturan Menteri Agama nomor 30 dan 31 yang ini mengatur tentang pesantren. Kalau dari segi hukum tentu adanya undang-undang apalagi perpres ini sangat kuat kedudukannya. Artinya pengaturan-pengaturan terkait dengan pesantren ini kedudukannya sangat kuat karena sudah diatur di dalam level undang-undang, peraturan presiden, bahkan kemudian peraturan menteri. Nah, lalu apa yang kemudian harus dilakukan?
What's next? Apa yang kemudian harus dilakukan ketika undang-undang pesantren itu sudah disahkan sejak tahun 2019? Mengingat bahwa tidak semua Pemda itu follow up undang-undang pesantren. Sementara amanat di dalam undang-undang pesantren itu sudah sangat limitatif dan sangat jelas sekali memberikan peran apa yang kemudian harus menjadi peran pemerintah pusat dan apa yang harus dilakukan oleh Pemda. Di Jawa Tengah saja, ini di level provinsi belum ada perda yang mengatur mengenai pesantren. Kalau di level kabupaten ini sudah banyak. Di kemarin kayak kami mengawal yang Purworejo, kemudian Boyolali, kemudian Kendal. Di level DIY ini baru diprakarsai kemarin dan sampai saat ini juga belum sah. Di Jawa Timur itu juga sudah mulai banyak. Tetapi poinnya bukan pada soal lomba-lomba untuk menyusun perda, tetapi poinnya adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merespon atau melakukan follow up terhadap undang-undang pesantren. Ada 8 pengaturan, ini yang saya catat di dalam undang-undang pesantren, ini tersebar apa saja yang kemudian menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari sini kita bisa menggarisbawahi bahwa ini tidak akan mengatur atau tidak akan mengganggu kemandirian pesantren, bagaimana kemudian yang berkembang dalam diskusi. Karena ketika membaca ini, mohon maaf, sebagian kalangan pesantren itu mengatur, wah ini kalau kemudian nanti diatur pemerintah daerah itu diatur mengenai hal-hal yang diatur dalam undang-undang pesantren, apakah ini akan mengganggu kemandirian pesantren? Kira-kira begitu. Apakah ini akan mengganggu otonomi pesantren yang selama ini memiliki ciri khas? Kemudian dari hasil-hasil diskusi itu ya kita sampaikan bahwa ini tidak akan mengganggu kemandirian pesantren. Bahwa pengaturan ini adalah mengatur kewenangan Pemda, kewenangan pemerintah terhadap pesantren. Bukan mengatur pesantren, tetapi mengatur kewenangan pemerintah daerah terhadap pesantren. Nah, ini tentu adalah hal yang berbeda ya dari segi bahasa maupun kemudian kewenangan. Nah, kalau kita melihat misalkan di dalam pasal 11 ayat 3 ini di dalam undang-undang pesantren, Pemda itu punya kewenangan apa? Memfasilitasi pondok pesantren, bahkan asramanya dari semua aspek, dari mulai daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Maka di sini akan banyak yang terlibat. Dinas kesehatan, dinas PU, kemudian dinas lingkungan hidup. Semua akan berperan di sini, dinas sosial. Ini akan kemudian karena ada perintah sesuai dengan kewenangannya, ini kemudian akan masuk. Lalu di dalam pasal 12 ayat 2, ini tegaskan, apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh Pemda? Memfasilitasi masjid atau musola pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, nyaman, bersih, kesehatan, keamanan. Kemudian pasal 32 jelas ya, dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk majelis masyayikh. Lalu kemudian di dalam pasal 42 ini juga ditegaskan, ini yang paling penting, pemerintah daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah. Dalam bentuk apa? Ini bentuknya tidak hanya pendanaan, tetapi luas sekali. Program, fasilitasi kebijakan, dan kemudian juga ada pendanaan. Lalu juga yang tadi disinggung oleh Gus Hilmi ya, kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk apa? Memberikan dukungan dan fasilitasi pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Lalu kemudian dukungan-dukungan seperti bantuan keuangan, sarana prasarana teknologi, pelatihan keterampilan. Cuma memang ada penegasannya, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Artinya apa? Dari undang-undang pesantren ini, banyak kemudian mengamanatkan kepada Pemda untuk terus memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Jadi semangat dari undang-undang pesantren itu kan adalah untuk merekognisi, fasilitasi, dan afirmasi. Nah, cuma masalahnya adalah apakah kemudian semua pemerintah daerah itu mau memfollow up ini? Atau kemudian sejauh mana follow up-nya? Nah, ini yang kemudian menjadi PR. Tadi saya sampaikan tidak semua daerah itu memiliki follow up yang cepat. Misalkan kalau di Jawa Tengah, kenapa kemudian daerah-daerah itu memiliki peraturan ya untuk memfollow up? Ini karena wakil gubernurnya ini dari pesantren sehingga didorong betul kepada daerah-daerah yang di Jawa Tengah untuk segera. Pemerintah daerah masukkan kemudian program-program yang itu berkaitan dengan masalah pesantren. Sebenarnya di political will-nya itu. Nah, nanti silahkan nanti apakah di Jawa Barat, di DIY, di Jawa Timur itu nanti bagaimana.
Nah, yang saya catat yang cukup kuat sebenarnya baru di level Jawa Timur dan di Jawa Tengah ya. Kalau di provinsi lain itu nampaknya juga masih maju mundur dalam memberikan atau melakukan follow up terhadap pengaturan kewenangan Pemda yang ada di dalam pesantren. Nah, ini yang juga tidak kalah penting. Selain undang-undang pesantren, Presiden Jokowi kemarin juga baru saja memberikan regulasi yang baru ya untuk menguatkan keberadaan undang-undang pesantren, yaitu Perpres nomor 82. Ini tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Ini kalau kita melihat di pasal 9 itu sangat luas sekali. Ternyata tidak hanya fungsi dakwah, tidak hanya fungsi pemberdayaan masyarakat, tetapi penguatan fungsi pendidikan ini juga ditegaskan. Spesifik sekali di dalam pasal 9. Pemda membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren sesuai dengan kewenangannya untuk apa? Untuk membantu pendanaan pesantren dalam fungsi pendidikan. Jadi tidak hanya dakwah dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga untuk kaitannya dengan fungsi pendidikan. Nah, oleh karena itu setidaknya saya mencatat ada 5 yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat berbagai regulasi. Yang pertama tadi memfasilitasi bangunan pondok atau asrama, kemudian memfasilitasi bangunan masjid atau musola pesantren, mendukung pesantren dalam fungsi dakwah, mendukung dan memfasilitasi pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah mendukung pendanaan dalam rangka fungsi pendidikan. 5 hal ini yang kemudian Pemda harus lakukan. Kalau misalkan undang-undang pesantren dan Perpres itu dibaca secara bersama ya. Jadi terhadap pertanyaan what's next, apa yang harus dilakukan? Ini Pemda yang harus lakukan. Karena ini perintah dari undang-undang dan Perpres. Kalau perintahnya undang-undang Perpres, ini levelnya sudah level DPR dan pemerintah, sehingga siapapun harus kemudian melakukan follow up. Nah, cuma begini, ini beberapa problem yang ini tidak mudah. Ketika diskusi, ini juga bisa menjadi perdebatan yang panjang. Yang pertama soal kewenangan. Kewenangan dalam fasilitasi oleh pemerintah daerah ini masih minim. Maknanya bagaimana? Ada yang menganggap bahwa urusan pesantren ini merupakan kewenangan pemerintah pusat atau absolut karena ini kaitannya dengan agama. Padahal tidak. Kalau kita membaca undang-undang Pemda, betul bahwa urusan agama itu merupakan urusan pemerintah pusat. Tetapi kalau untuk urusan pesantren, ini perkembangan baru. Undang-undangnya sendiri tidak masuk di dalam undang-undang Pemda. Artinya ini berlaku kalau dalam hukum yang khusus itu mengesampingkan hukum yang umum. Lex specialis derogat lex generalis. Undang-undang pesantren itu mengesampingkan undang-undang Pemda dalam hal kewenangan Pemda mengatur masalah pesantren. Nah, sehingga dari segi kewenangan, punya nggak Pemda punya kewenangan untuk fasilitas pesantren? Punya. Basisnya apa? Undang-undang pesantren. Karena dia lebih khusus. Yang kedua, soal political will. Ini yang kemudian perlu harus dikawal oleh Pemda dan DPRD. Biasanya pesantren itu kan memberikan aspirasi kepada wakil rakyat. Kenapa? Karena semua program pemerintah daerah itu memang harus disertakan di dalam RPJMD dan kemudian RKPD. Tanpa program itu disertakan di dalam RPJMD dan RKPD, maka pemerintah daerah nggak bisa sembarangan memang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang itu dapat berpengaruh ya terhadap urusan masyarakat. Nah, ini soal political will. Kalaupun kemudian kewenangan Pemda itu melakukan follow up, kemudian PR selanjutnya adalah mau nggak kemudian pemerintah daerah itu memasukkan ke dalam RPJMD dan RKPD terhadap pengakuan ya afirmasi terhadap pesantren. Yang ketiga, soal akurasi pendataan jumlah pesantren. Yang kalau misalkan Kemenak dan kemudian Pemda, ini biasanya juga memiliki versi sendiri-sendiri. Berapa sih jumlah pesantren yang ada di provinsi? Berapa sih jumlah pesantren yang ada di kabupaten? Ini datanya beda-beda. Akurasi pendataan jumlah pesantren ini masih beda-beda. Ditpontren ini memiliki data sendiri, Pemda memiliki data sendiri. Lalu bagaimana cara membantu pesantren? Datanya dipakai yang mana? Nah, kalau yang berkembang selama ini, pesantren yang kemudian dibantu adalah pesantren yang memiliki piagam statistik pesantren. Yang secara di Ditpontren itu datanya ada. Karena juga banyak faktanya pesantren-pesantren yang belum terdata di Ditpontren. Yang keempat, ini yang paling penting. Pemda
itu enggan, tidak mau membantu pesantren kalau mereka tidak memiliki badan hukum. Padahal kalau kita melihat undang-undang pesantren, pesantren itu tidak harus berbadan hukum, bisa didirikan oleh perseorangan dan sebagainya. Nah, tetapi kalau Pemda mungkin karena terikat soal penganggaran, sehingga Pemda lebih mudah kalau kerjasama dengan pesantren. Kemudian kalau mau memberikan program, dia memilih pesantren yang memiliki badan hukum karena dipandang lebih aman. Lalu kemudian yang terakhir, ini tidak semua daerah melakukan follow up terhadap undang-undang pesantren. Ini yang seperti yang tadi saya katakan, salah satu contohnya adalah dengan membentuk Perda pesantren. Nah, problem ini di lapangan, ini memang tidak mudah untuk didiskusikan. Satu, ada yang memang kekeh, Pemda itu nggak punya kewenangan banyak. Satu, ada yang mengatakan punya kewenangan, tapi selanjutnya harus dimasukkan ke dalam RPJMD. Yang satu kemudian memiliki kepentingan masing-masing. Nah, ini yang kemudian saya kira perlu dikawal ya oleh kemudian pemerintah daerah, terutama kemudian pemerintah pusat juga nampaknya perlu melakukan kontrol terhadap beberapa kebijakan. Nah, ini salah satu kemudian pembahasan selama ini terhadap undang-undang pesantren adalah kehadiran undang-undang pesantren ini belum terlalu dirasakan sampai ke bawah pengaruhnya, terutama terhadap pesantren-pesantren yang memang selama ini telah berkontribusi yang penting ya, apalagi kemudian oleh pemerintah daerah. Maka kesimpulannya adalah saya ingin mengatakan bahwa politik hukum undang-undang pesantren ini menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini sekali lagi menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi memfasilitasi pesantren dalam rangka dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi di era otonomi daerah, Pemda memiliki peran penting ya untuk memberdayakan potensi-potensi daerah yang harus diwujudkan. Yang kedua, undang-undang pesantren memberikan porsi kewenangan. Ya, ini harus kita garis bawahi. Undang-undang pesantren memberikan porsi kewenangan kepada pemerintah daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten kota, untuk memfasilitasi pesantren dalam menjalankan fungsinya. Dan yang ketiga, keberadaan undang-undang pesantren harus segera direspon oleh Pemda dengan mengakomodir kearifan lokal. Undang-undang pesantren perlu dilengkapi dengan aturan teknis dan lebih menyentuh daerah, yaitu melalui salah satunya pembentukan Perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Nah, ini yang kemudian terus ya, kemudian kita kampanyekan. Kebetulan memang kalau di PSHKWI ini sebagian besar juga santri, sehingga juga memiliki kepentingan untuk menyebarluaskan informasi penting yang berkaitan dengan undang-undang pesantren dan pentingnya pemerintah daerah memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren. Sekian dari saya, Mas Hatta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.